Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem agribisnis dan efisiensi pemasaran agribisnis yang disusun oleh Muhammad Fahlan Hidayah, Zaini Ihsan, dan Mikael Martin Silalahi. Materinya yang pertama pendahuluan atau latar belakang, yang kedua pembahasan sistem agribisnis, efisiensi pemasaran agribisnis, contoh kasus, yang ketiga penutup kesimpulan. Pendahuluan latar belakang. Agribisnis dari cara pandang ekonomi ialah usaha penyediaan pangan. Pendekatan analisis makro memandang agribisnis sebagai unit sistem industri dan suatu komoditas tertentu yang membentuk sektor ekonomi secara regional atau nasional. Sedangkan pendekatan analisis mikro memandang agribisnis sebagai suatu unit perusahaan yang bergerak baik dalam salah satu subsistem agribisnis, baik hanya satuan lebih subsistem dalam satu lini komoditas atau lebih dari satu lini komoditas. Sebagai subjek akademis, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, produksi, pengolahan, hingga tahap pemasaran. Dengan efisiensi ini dapat ditaruhkan lingkungan agribisnis yang mencakup semua kegiatan pertanian, yang dimulai dengan pengadaan penyaluran sarana produksi usaha tani, dan pemasaran. Produksi usaha tani ataupun olahannya. Ketiga kegiatan ini mempunyai hubungan yang erat, sehingga gangguan pada salah satu kegiatan akan berpengaruh terhadap kelancaran seluruh kegiatan dalam bisnis. Secara konsepsional, sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan, yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu subsistem agribisnis atau agroindustri hulu, meliputi pengadaan sarana produksi pertanian, antara lain terlebih dari benih, bibit, makan ternak, pupuk, obat pemeratas hama dan penyakit, lembaga kredit, bahan bakar, alat-alat, mesin, dan peralatan produksi pertanian. Yang selanjutnya, sistem agribisnis. Secara konsepsional, sistem agribisnis merupakan semua kegiatan mulai dari pengadaan, penyaluran sarana produksi hingga pemasaran produk-produk pertanian dan agroindustri yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan sistem agribisnis adalah suatu konsep yang menempatkan kegiatan pertanian sebagai suatu aktivitas yang utuh dan koefisiensif, sekaligus sebagai suatu konsep yang bisa menelaah dan menjawab berbagai masalah dan tantangan. Fungsi-fungsi agribisnis terdiri dari atas kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi, kegiatan produksi primer, pengolahan, dan pemasaran. Fungsi-fungsi tersebut merupakan disusun menjadi suatu sistem di mana fungsi-fungsi di atas menjadi subsistem dari sistem agribisnis. Memandang agribisnis sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa subsistem. Sistem tersebut akan berfungsi baik apabila tidak ada gangguan pada salah satu subsistem. Agroindustri hulu dan agroindustri hilir. Agroindustri hulu mencakup industri penghasil input pertanian seperti pupuk, pestisida, alat-alat, dan mesin-mesin pertanian, dan bahkan lebih luas
mencakup perusahaan penghasil bibit. Agroindustri hilir adalah industri pengolahan hasil-hasil pertanian primer dan bahkan lebih luas dan mencakup industri sekunder dan tersier yang mengolah lebih lanjut dari produksi olahan hasil pertanian primer. Pendekatan analisis makro dan mikro. Pendekatan analisis makro dan mikro agribisnis sebagai unit sistem dari suatu komoditas tertentu yang membentuk sektor ekonomi secara regional dan nasional. Pendekatan analisis mikro memandang agribisnis suatu unit perusahaan yang bergerak baik dalam salah satu subsistem agribisnis maupun bergerak dalam lebih dari satu subsistem agribisnis, baik hanya satu atau lebih subsistem dalam satu lini komoditas atau lebih dari suatu lini komoditas. Konsep integrasi vertikal dan horizontal sistem agribisnis. Efisiensi pemasaran agribisnis. Untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat, pemasaran mempunyai peran penting dalam peningkatan daya saing produk. Mengingat pada saat ini produk domestik kalah saing dengan produk impor, sehingga lemahnya sistem pemasaran yang terjadi. Lemahnya sistem pemasaran tersebut akan memperlemah daya saing yang kemudian akan mengurangi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Porter menunjukkan bahwa sumber daya yang melimpah tidak secara otomatis membuat suatu negara dan mempunyai keunggulan kompetitif. Globalisasi perdagangan bebas menyebabkan timbulnya arus barang produk pertanian, baik produk primer maupun produk olahan dari impor dan ekspor yang tinggi. Oleh karenanya, koordinasi distribusi barang ke konsumen yang semakin efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan. Revolusi sistem pemasaran dari pasar yang tidak terorganisasi ke pasar terorganisasi, terutama sistem pemasaran tradisional ke sistem pasar modern, mengakibatkan perubahan berbagai kegiatan dalam upaya standarisasi produk yang dijual, sehingga tersedianya produk pertanian baik primary maupun finish production disediakan dengan standar yang diinginkan konsumen. Sementara itu, revolusi sistem pemasaran yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendiri pasar terminal agribisnis. Contoh kasus: sebagai dari wilayah Kabupaten Lombok Timur, tempatnya di Kecamatan Sembalun yang terletak di sekitar ujung kaki Rinjani, termasuk zona agroekologi lahan kering, dataran dengan ketinggian antara 700 sampai 1300 mdpl. Mengingat kondisi tersebut, maka kendala yang sering dihadapi oleh petani wilayah tersebut adalah aspek sosial ekonomi usaha tani tanam padi, yang menjadi dasar pertimbangan untuk dikaji lebih lanjut dan bagaimana upaya kondisi pemecahannya. Tujuan pengkajian adalah untuk mengetahui sosial ekonomi dan upaya pemecahannya. Kendala sosial ekonomi usaha tani padi yang terjadi antara lain: pertama, biaya pengolahan tanah usaha tani yang relatif mahal. Yang kedua, biaya modal usaha relatif tinggi. Ketersediaan informasi alternatif usaha tani yang menguntungkan realitas terbatas, biaya transportasi komoditas pertanian dan input relatif mahal, kemauan petani untuk mengakses lembaga keuangan formal sangatlah terbatas. Selanjutnya, kesimpulan. Maka dari kesimpulan bahwa agribisnis sebagai suatu sistem bukan sebagai sektor, karena jika tidak ada salah satu subsistemnya, maka agribisnis tidak akan berjalan. Subsistem agribisnis itu sendiri ialah hulu, usaha tani, hilir, dan kelembagaan. Dan disimpulkan pula bahwa suatu perekonomian Indonesia, agribisnis berperan penting sehingga mempunyai nilai strategi. Peran strategi agribisnis itu
adalah sebagai berikut. Yang pertama, sektor agribisnis merupakan penghasil makan produk pokok penduduk. Yang kedua, peran agribisnis dalam pembangunan PDB, produk domestik bruto. Yang ketiga, peranan agribisnis dalam peroleh devisa. Sekianlah presentasi kami dari kelompok 2. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.